Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Ya, apa kabar semuanya? Sehat, Pak. Alhamdulillah semuanya sehat. Ya, Bapak absen dulu ya. Iya. Oke. Siapa di sini yang tidak hadir? Ada Pak. Siapa? Rehan sama si Pak jadi Bapak. Rehan sama Fazli. Apa keterangannya? Sakit Bapak. Sakit, ya. Semoga Rehan dan Fazli diberikan kesembuhan ya, agar kita semua dapat berkumpul seperti biasa. Dan untuk kalian semuanya, kalian harus menjaga kesehatan, menjaga pola makan, ya. Tidak boleh begadang, makan makanan yang bergizi, agar kalian dapat menyerap pelajaran yang diberikan oleh guru, dan kalian bisa hadir sebagaimana kesehariannya. Oke, sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, silakan ketua kelas dipimpin dulu doanya. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan seperti masing-masing. Dengan mulai. Ya, semoga dengan kita berdoa kita mendapatkan pemahaman yang kuat agar pembelajaran hari ini dapat diterima oleh siswa-siswi sekalian. Ya, selanjutnya kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu ya. Ya, silahkan bisa dipimpin. Semuanya dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku. 1, 2, 3, ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah
kita. Ya. Apa itu rasa nasionalisme? Rasa nasionalisme itu ialah rasa cinta tanah air. Nah, selanjutnya agar kita terbiasa menyanyikan lagu wajib nasional. Ya, sebelum kita memulai materi, siapa yang tahu kita? Siapa yang tahu materi kita sebelumnya apa? Ya, Nisa? Penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ya. Bagaimana penetapan Pancasila sebagai dasar negara? Kapan itu? Setahu saya, penetapan Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia pada 15 Agustus 1945 oleh PPKI. Penetapan ini dilakukan bersamaan dengan pengesahan Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi negara. Rumusan Pancasila tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Iya, tepuk tangan semuanya. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara itu pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Ya, selanjutnya siapa lagi yang tahu? Ya, silakan Alan. Proses perumusan Pancasila dimulai dari sidang pertama BPUPKI pada 29 Mei 1 Juni 1945. Ya. Pada sidang tersebut beberapa tokoh mengusulkan gagasan untuk perumusan Pancasila, di antaranya adalah Muhammad Yamin, Soekarno, dan Soekarno. Kemudian panitia 8 mengadakan rapat pada 22 Juni 1945 untuk rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian panitia 9 menghasilkan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Iya, benar sekali. Tepuk tangan semuanya. Ya. Selanjutnya, materi kita ialah tentang norma yang berlaku di dalam masyarakat. Semuanya pernah mendengar norma? Pernah, Pak. Iya. Apa yang kalian ketahui tentang norma? Saya, Pak. Iya, silakan, Anastasia. Norma menurut saya adalah sebuah petunjuk atau aturan yang dibenarkan dalam masyarakat. Iya, tepuk tangan. Iya, selanjutnya, mengapa norma harus diterapkan dalam masyarakat? Iya, Mina, silakan. Sebagai pegangan, penuntun atau pedoman tingkah laku manusia. Iya, benar sekali. Iya, selanjutnya, apa kira-kira fungsi norma dalam masyarakat? Iya, silakan Pedri. Menjaga ketertiban dan sanksi. Iya, boleh, tepuk tangan. Pertanyaan selanjutnya, sanksi apa yang seharusnya dilakukan kepada yang melanggar norma? Saya, Pak. Iya, Natasha, silakan. Sanksi sosial dan sanksi hukum. Iya, benar sekali. Ya, agar lebih jelasnya kita bahas materi norma dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Di sini ada tujuan pembelajaran kita, ya. Tujuan pembelajaran. Silakan dibaca dulu. Si Febri, silakan dibaca. Baca ke C6. Peserta didik mampu mengidentifikasi keberagaman norma yang berlaku dalam masyarakat. Iya, mengidentifikasi keberagaman norma yang berlaku di dalam masyarakat. Selanjutnya apa? Peserta didik mampu menjadikan laporan hasil identifikasi dan menghargai keberagaman norma yang berlaku dalam masyarakat. Ya, selanjutnya. Peserta didik dapat mengidentifikasi nilai pentingnya norma dalam kehidupan bermasyarakat dengan baik dan benar. Iya, benar sekali. Dan manfaat pembelajaran, yakni peserta didik, siswa dan siswi mampu mengetahui norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat dan mampu mengidentifikasi, mengaplikasikannya, mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, silakan dulu dibaca dulu judul besarnya. Si Isro, silakan. Norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, dalam norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat ini yang terlebih dahulu
yang kita harus ketahui ialah norma yang berlaku dalam masyarakat. Kita harus tahu apa itu artinya norma. Norma menurut bahasa Yunani nomos, bahasa Inggris norms, dan bahasa Arab itu ya qaidah yang artinya aturan. Jadi norma ialah aturan pedoman perilaku yang harus dipedomani oleh masyarakat. Yang artinya dalam norma ini sebagai pedoman di dalam masyarakat, ya. Selanjutnya, ini ada jenis-jenis norma atau macam-macam norma yang harus kita ketahui. Apa saja? Norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Ya. Yang pertama kita bahas di sini ialah norma agama. Nah, norma agama ini adalah aturan yang bersumber pada hukum agama berdasarkan kitab suci yang berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Berdasarkan Undang-Undang Dasar pasal 29 ayat 1 ialah Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, berarti di Indonesia ini memiliki agama, ya. Ada berapa agama di Indonesia? Yang diakui yang pertama kedua Kristen, ya, berarti setiap agama harus beribadah di tempat ibadahnya. Kalau agama Islam ibadah di tempat ibadah. Kristen, Katolik, Hindu, pura atau candi. Sedangkan agama Buddha apa? Pihak. Saja Konghucu? Ya, Helen. Ya. Semua agama harus beribadah sesuai dengan tempat agama yang dianut, ya. Contohnya apa kira-kira kalau kalian sebagai siswa mematuhi tentang norma agama? Kalian tahu? Ia melaksanakan sholat. Sholat itu hukumnya wajib bagi agama Islam. Coba siapa tadi yang sholat subuh? Iya, alhamdulillah ya, masih ada yang sholat subuh. Pokoknya kalian harus menjalankan ibadah, ya, tidak boleh mengganggu ibadah orang lain, ya. Kita harus bertoleransi. Tahu toleransi? Menghargai agama lain, ya. Bisa itu diterapkan? Bisa, ya, sesuai norma agama. Selanjutnya ialah norma kesusilaan. Nah, norma kesusilaan ini ialah norma yang bersumber dari hati nurani manusia. Yang artinya kita harus jujur, ya. Jujur. Nah, siapa bisa memberikan contoh tentang kejujuran di sekolah? Ya, silakan bisa. Tidak menyontek saat ujian. Iya, tidak menyontek saat ujian. Apalagi? Contoh kejujuran. Kalau di kantin, gimana itu? Nah, tidak boleh berbohong. Tidak boleh berbohong. Tidak boleh berbohong. Apa yang kita ambil itu yang harus kita bayar. Pokoknya hati nurani ini sangatlah jujur. Sedangkan mulut itu bisa berbohong. Mulut itu bisa berbohong, ya. Selanjutnya, norma kesopanan. Nah, norma
mengatur tingkah laku manusia di dalam masyarakat. Maksudnya di sini sesuai dengan tata kelakuan dan kebiasaan di masyarakat. Tentu di setiap daerah kesopanan itu tentu berbeda. Misalnya cara berpakaian, cara berbicara, cara makan dan cara bergaul itu ada di dalam norma kesopanan. Contohnya seperti cara berpakaian. Cara berpakaian di daerah kita tidak sama itu dengan di daerah luar negeri. Kalian tahu itu kan? Misalnya orang luar negeri yang datang ke daerah kita, misalnya dia memakai, tahu kalian, pakai pakaian yang terbuka auratnya. Tentu kalau di daerah kita itu termasuk tidak sopan. Selanjutnya cara berbicara. Nah, ini untuk khususnya kalian siswa. Tentu cara berbicara kalian itu harus berbeda dengan kawan kalian, dengan guru itu tidak boleh. Kita harus menghormati guru. Bagaimana contoh menghormati guru apa? Kalian semuanya? Bagaimana contohnya? Ini biasa kalian lakukan itu setiap pagi pun ada. Apa itu? Apa? Menyapa guru apa lagi? Iya, belok jalan menunduk. Apa lagi? Mendengarkan nasihat. Terus menyalam guru. Boleh ya? Selanjutnya norma hukum. Nah, norma hukum ini ialah aturan yang dibuat oleh lembaga, ya, lembaga tinggi negara. Nah, yang bersumber peraturan yang dibuat oleh pemerintah, penguasa negara yang harus kita taati. Nah, aturan-aturan itu udah ada di undang-undang. Ya, setiap yang kita lakukan itu sudah ada undang-undang yang jelas, sudah ada sanksi. Nah, kalau di sekolah ini ada juga peraturan kan? Peraturan di sekolah itu siapa yang buat kira-kira? Kepala sekolah, guru. Nah, contoh peraturan yang ada di sekolah ini apa? Ya, memakai pakaian sekolah, apalagi dilarang keluar pagar, dilarang membuang sampah. Ya, semua peraturan itu kita harus patuhi ya. Kita harus patuhi semua peraturan yang ada di sekolah agar kita terbiasa disiplin ya. Arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat itu sudah menjadi tuntutan bagi kita semua ya, agar terciptanya kehidupan yang tertib, damai, aman, rukun, teratur dan seimbang. Coba kalian bayangkan jika tidak ada lampu merah di jalan peraturan lalu lintas. Coba bayangkan apa yang terjadi jika tidak ada rambu-rambu lalu lintas. Ya, adanya kecelakaan, apalagi parkir sembarangan, pokoknya sembrau ya, tidak beratur. Itulah gunanya ada norma untuk mengatur kehidupan manusia. Nah, coba dulu dibaca si Natasha Putri, pentingnya norma dalam kehidupan masyarakatnya, fungsi norma.
Silakan. Satu, menciptakan kehidupan yang aman, tertib, selaras, serasi, dan seimbang. Ya, selanjutnya. Menjadi penuntun atau pedoman bertingkah laku dalam bermasyarakat. Ya. Membentuk budi pekerti manusia yang baik, perilaku yang taat atau patuh, sadar hukum, dan memiliki akhlak mulia. Ya, selanjutnya. Mengatur atau membatasi tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Terus. Mewujudkan keadilan. Ya, itu adalah fungsi atau pentingnya norma dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, norma itu membentuk budi pekerti manusia yang baik, perilaku yang taat, sadar hukum, dan memiliki akhlak mulia. Selanjutnya, mewujudkan keadilan. Itulah gunanya tadi norma hukum. Norma hukum yang dibuat oleh lembaga tinggi negara, ya, untuk mewujudkan ada keadilan. Itu sudah terstruktur, sudah ada dalam undang-undang setiap yang kita lakukan, ya. Jika kita melanggar hukum. Nah, dengan mengimplementasikan norma, apa itu mengimplementasikan? Ya, mengimplementasikan itu sama dengan melaksanakan, ya. Melaksanakan norma-norma yang ada dalam kehidupan sehari-hari, membantu kita mewujudkan kehidupan yang kita inginkan. Nah, ini adalah perilaku yang sesuai dengan norma di lingkungan sekolah. Nah, coba dulu dibaca Yuda Satria. A. Mematuhi tata tertib sekolah, berpakaian sesuai dengan peraturan sekolah. Ya. B. Berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan belajar. C. Mendengarkan dan mematuhi perintah guru selama kegiatan belajar. D. Mencium tangan guru sebelum dan setelah pelajaran usai. E. Melaksanakan kewajiban tiket membersihkan kelas. F. Mengerjakan ulangan dengan jujur. Ya, itu adalah perilaku norma di lingkungan sekolah. Kira-kira sudah dikerjakankah ini semuanya? Ya, sudah kalian kerjakan ini? Sudah kalian patuhi di norma di lingkungan sekolah dalam mewujudkan sekolah? Ya, sudah ya. Ya, alhamdulillah ya. Semoga selalu ditingkatkan lagi. Ya, ini perilaku yang sesuai dengan norma di lingkungan sekolah, ya. Baiklah, selanjutnya. Ini perilaku yang sesuai dengan norma, tapi di lingkungan rumah. Coba dulu dibaca Ainun. A. Menghormati kedua orang tua. B. Melakukan kewajiban sebagai umat beragama. C. Membantu mengerjakan pekerjaan dengan ikhlas. D. Menaati peraturan rumah yang telah disepakati oleh keluarga. E. Melakukan kegiatan sehari-hari tanpa melupakan kewajiban sebagai anggota keluarga. Ya, itu ialah perilaku norma di lingkungan di rumah. Kira-kira perilaku norma di lingkungan rumah ini apakah sudah kalian lakukan? Sudah. Yakin? Apakah dalam membantu mengerjakan pekerjaan rumah atau disuruh orang tua kalian, apa kalian itu meminta imbalan? Tidak. Betul atau betul? Betul. Ya, alhamdulillah ya kalau betul. Itu kalau kita jujur kita sudah menerapkan norma kesusilaan. Tanya hati kalian, hati nurani, apakah kalian sudah jujur dengan diri kalian? Insya Allah ya. Selanjutnya mentaati peraturan rumah yang telah disepakati keluarga. Nah, di rumah itu kan juga ada peraturan yang dibuat oleh orang tua, ya. Semua itu ada aturan. Coba bayangkan kalau tidak ada aturan di rumah. Misalnya kalian sebagai siswa dan siswi tidak tahu pulangnya tengah malam,
dia ada peraturan di rumah. Coba bayangkan. Maka keluarga tersebut apa ya? Berantakan. Selanjutnya perilaku yang sesuai dengan norma di lingkungan masyarakat. Coba dulu dibaca si Natasha. Perilaku norma yang dilakukan di masyarakat. Silakan. A. Mengucapkan permisi ketika melintasi orang yang lebih tua. B. Saling menghargai dan tolong menolong. C. Berperilaku ramah dan menjaga tutur bahasa. D. Bergaul dan memperlakukan orang lain dengan baik. E. Mematuhi keputusan bersama dan menghargai perjanjian yang telah dibuat bersama. Ya, ini adalah perilaku yang sesuai dengan norma di lingkungan masyarakat. Kira-kira apakah kalian sudah melaksanakannya? Apakah kalian mengucapkan permisi ketika melintasi orang yang lebih tua daripada kalian? Daerah kita ya, daerah Tapanuli Selatan adalah daerah yang tentunya beradat. Tahu sopan santun itu kan sudah diajari oleh orang tua kita. Misalnya kalau kita berhadapan dengan orang yang lebih tua, tentunya kita harus bertutur adat tentunya kan di dalam daerah kita sudah dilakukan. Selanjutnya saling menghargai dan tolong menolong ya. Menurut filsafat Yunani Aristoteles ya mengatakan bahwa manusia merupakan John Politikon. Nah, John Politikon ini artinya ialah manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial ialah manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain ya. Kita harus tolong menolong. Apakah kita bisa hidup sendiri? Coba bayangkan kita misalnya tinggal di Lubuk Raya misalnya sendiri, difasilitasi semuanya ada, tapi kita hidup sendiri, apakah kita bisa? Iya. Tentunya tidak. Nah, di dalam masyarakat kita adalah makhluk sosial. Kita bergantung pada orang lain. Artinya kita harus saling menghargai dan saling tolong menolong. Selanjutnya berperilaku ramah, bergaul dengan sesama, mematuhi peraturan yang ada di masyarakat. Nah, itu ialah perilaku yang sesuai dengan norma di lingkungan masyarakat. Kira-kira sudah pahamkah kalian? Sudah. Mengenai pengertian norma, jenis norma, fungsi-fungsi norma dan perilaku yang sesuai dengan norma. Sudah? Sudah, Pak. Kira-kira ada pertanyaan? Ada, Pak. Ya, silakan Nisa. Perkenalkan, nama saya Nisa. Akan menanyakan apakah ada kaitan antara semua norma itu? Ya, tentu ada ya. Tentu ada kaitan antar norma. Mulai dari apa tadi norma-norma yang berlaku dalam masyarakat? Contohnya ialah ketika seseorang mencuri. Nah, di dalam norma agama, kalau dia mencuri, apakah yang akan dia dapatkan? Ganjaran apa yang dia dapatkan kalau dia mencuri di dalam norma agama? Berdosa. Ya, berdosa. Tentu di dalam agama kita, di semua agama sepertinya, bahwasanya kalau mencuri itu dosa. Nah, kalau di norma kesusilaan dan norma kesopanan itu, kalau dia mencuri, kira-kira kalau di masyarakat dia akan mendapatkan cemoohan dan dikucilkan dia di dalam masyarakat itu sudah seperti yang dikatakan si Natasha tadi, dia mendapatkan sanksi sosial. Ya, selanjutnya di norma hukum. Nah, kalau di norma hukum sudah ada dia sanksinya ya. Sudah ada dia undang-undang yang menetapkan dia kalau dia mencuri. Di dalam KUHP 362 itu ada kalau dia mencuri. Nah,
Kira-kira sudah paham semuanya? Paham, Sudah paham. Nah, nanti Bapak akan menayangkan sebuah video. Perhatikan apakah norma yang dilanggarnya, terus informasi apa yang kalian dapatkan di video, terus di mana letak dia melanggar norma, terus sanksi apa kira-kira yang dia dapatkan kalau dia melanggar norma. Ya, kita buka ya videonya, kita lihat videonya. Ya, kira-kira informasi apa yang kalian dapatkan? Oke, kita lihat video ini. Informasi apa? Iya, seseorang yang melanggar. Ya. Kira-kira norma apa yang dia langgar? Oh, coba perhatikan letak-letak di mana dia melanggar. Tunjuk tangan aja ya. Tunjuk tangan yang mana? Dia melanggar di sini. Ya? Iya, silakan bisa. Apa? Ban motornya merah. Ya, plat motornya merek atau tidak sesuai. Apa lagi? Enggak ada lagi? Iya, kita lanjutkan videonya ya. Tunjuk tangan aja ya siapa yang tahu. Iya, bisa. Apa lagi? Berkendara saat lampu merah. Berkendara saat lampu merah tidak diperbolehkan. Selanjutnya, ya apa? Natasha? Apa lagi? Apa lagi? Ya, melawan arah ya. Selanjutnya, apa yang dilakukan? Iya, bisa. Mencopet bapak. Iya, mencopet, jambret, mencuri. Ya sudah bisa kira-kira. Tentu sanksi apa kira-kira yang harus diterapkan kepada orang yang melanggar tersebut? Ditilang, karena tidak sepeda motornya tidak sesuai
spesifikasi, terus dia melanggar apa lagi? Melanggar rambu-rambu lalu lintas, melawan arah. Tambah lagi mencoba sudah berlapis ini, pasar berlapis ini ya. Yaitu ialah video tentang pelanggaran norma. Selanjutnya Bapak akan membuat kelompok ya. Kira-kira Bapak yang menentukan atau kalian? Kalian sendiri? Iya. Silakan buat kelompok yang kalian inginkan. Boleh. Ya sudah? Ya. Bapak akan menentukan ketua kelompok berdasarkan kelompoknya ya. Kelompok 1 yang menjadi ketua kelompok ialah Nisa. Ya, mana Nisa? Ya, kelompok 2 yang akan menjadi ketua kelompoknya Natasha Putri. Nah, Natasha Putri silakan berdiri. Ya, Natasha Putri. Selanjutnya kelompok 3. Ya, kelompok 3 ketua kelompoknya nanti ialah Yolansa. Dan kelompok 4 ketua kelompoknya Moina. Ya. Nah, Bapak akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, Bapak akan memberikan LKPD ini dan kalian harus menjawabnya dengan jawaban yang bagus, jawaban yang benar ya. Ya, silakan ketua kelompoknya maju ke depan untuk ya, dikerjakan ya dengan benar. Ya, perhatikan LKPD-nya. Lihat. Nah, di sini. Amatilah gambar berikut. Identifikasilah sesuai norma setiap gambar. Nah, perhatikan gambarnya. Nah, perhatikan hal yang terjadi pada gambar tersebut. Latar belakang pada gambar tersebut menurut kalian. Nah, selanjutnya solusi atau saran kasus pada gambar. Bisa? Bisa. Ya, semua anggota kelompok silakan berdiskusi. Silakan berdiskusi semuanya. Ya, ada yang tidak jelas kira-kira boleh ditanyakan sama Bapak ya. Ya, Pak. Dia perhatikan gambar. Nah, yang nomor 1, apa yang terjadi pada gambar? Perhatikan gambarnya dengan teliti, ya. Iya, Pak. Perhatikan gambarnya dengan teliti. Terus latar belakang yang terjadi pada gambar menurut kalian. Terus solusi dan saran pada gambar tersebut. Silakan. Misalnya ini. Misalnya pada gambar 1 lihat. Ini kan soalnya ada 3. Berdasarkan gambar yang telah diamati, maka apa yang terjadi pada gambar tersebut? Terus buat di sini gambar 1 jawabannya, gambar 2 jawabannya apa, gambar 3 jawabannya apa ya? Iya, Pak. Ya, silakan berdiskusi.
didiskusikan. Ya, ada apa Nisa? Ya, silakan dikerjakan. Ya, semuanya. Dua. Ya, silakan berdiskusi. Ya, silakan apa di gambar 1? Ya, silakan ditulis. Ya, ada yang tidak jelas? Yang kedua. Silakan berdiskusi. Hah? Iya.
pelajaran? Ya semuanya berdiskusi ya. Semuanya ikut andil. Ini kebenarannya apa? Ya coba perhatikan gambar pertanyaan nomor 2, latar belakang. Latar belakang itu apa? Iba. Kenapa dengan mendapatkan pikiran kita? Bagaimana kelompok 3? Ya, sudah hampir selesai. Ini perhatikan ini gambarnya. Latar belakangnya apa? Gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Terus solusi. Ya diskusi ya, semuanya diskusi. Berikan tanggapanmu. Setiap orang berikan tanggapannya pada tugas tersebut ya. Berikan tanggapanmu. Ya silakan berdiskusi. Ebri. Ya coba perhatikan sama kawan yang lain yang diberikan kerja apa. Ya.
silakan. Sudah selesai? Ya, silakan. Ya, ada yang sudah selesai? Ada Pak. Ya, yang pertama maju ialah kelompok 1. Silakan maju semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi dulu salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggota Ainun, Anastasia, Diva, dan Nisa, saya sendiri. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Berdasarkan gambar yang telah diamati, maka hal apa yang terjadi pada gambar tersebut? Gambar 1, pembubaran pengajian Ahmadiyah. Gambar 2, melawan arah dan tidak memakai helm. Gambar 3, anak sekolah yang merokok. Gambar 4, menyalam orang tua sebelum berangkat sekolah. 2. Berdasarkan gambar yang telah diamati, apa yang menjadi latar belakang hal tersebut terjadi? Jawab. Gambar 1, karena adanya perbedaan ideologi. Gambar 2, tidak mematuhi peraturan. Gambar 3, kurang didikan dari orang tua. Gambar 4, didikan yang baik dari orang tua. Jawab. Gambar 1, pembubaran pengajian. Gambar 2, ditilang. Berdasarkan gambar yang telah diamati, bagaimana cara Ya, perhatikan kelompok lain ya, perhatikan kelompok lain. gambar tersebut? Gambar 1, pembubaran pengajian. Gambar 2, ditilang. Gambar 3, ditegur dan dinasihati. Gambar 4, terus meningkatkan kesadaran. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Tiwan. Saya dari kelompok 3 yang ingin bertanya, kenapa pengajian itu harus dibubarkan? Karena adanya perbedaan ideologi. Apakah kelompok kalian sudah puas dengan jawaban kami? Terima kasih. Cukup sekian. Kami akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan tepuk tangan. Ya, silakan kelompok 1 duduk. Selanjutnya kelompok 3. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Kelompok kami yang disertai oleh Luda, Alan, diri saya sendiri, Rizky, Gita, Febri, dan Yuni. Berdasarkan gambar yang telah diamati, maka hal apa yang terjadi pada gambar tersebut? Jawab. Gambar 1, pembubaran pengajian. Gambar 2, melawan arah dan tidak memakai helm. Gambar 3, merokok di lingkungan sekolah. Gambar 4, menyalam orang tua. 2. Berdasarkan gambar yang telah diamati, apa yang menjadi latar belakang hal tersebut terjadi? Gambar 1, perbedaan agama. Gambar 2, terlalu terburu-buru. Gambar 3, salah pergaulan. Gambar 4, anak yang sopan. Berdasarkan gambar yang telah diamati, bagaimana saran dan solusi terkait masalah yang ada di dalam gambar tersebut? Gambar 1, harus dibubarkan. 2, ditilang. Gambar 3, menghindari pergaulan yang salah. Gambar 4, menghargai orang tua. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Apa akibat dari anak sekolah yang merokok? Salah pergaulan. Apakah kelompok 1 sudah puas? Tidak puas. Saya sudah
dengan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan kelompok 3 dulu. Selanjutnya kelompok 2, silakan untuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang bernama Natasha, yaitu saya sendiri, yang kedua Widya, yang ketiga Isra, dan yang keempat Elvita. Berdasarkan gambar yang telah diamati, maka hal yang terjadi pada gambar tersebut: 1. Pengajian Ahmadiyah. 2. Melanggar lalu lintas. 3. Siswa yang merokok. 4. Menyalam orang tua. 2. Berdasarkan gambar yang telah diamati, apa yang menjadi latar belakang hal tersebut? Gambar 1, karena perbedaan geologi. Gambar 2, tidak memakai helm. Gambar 3, pergaulan bebas. Gambar 4, supaya mendapatkan hikmah yang baik. Berdasarkan gambar yang telah diamati, bagaimana saran dan solusi terkait masalah yang ada di dalam gambar tersebut? Gambar 1, pembubaran pengajian. Gambar 2, ditilang. Gambar 3, merusak paru-paru. Gambar 4, menghargai orang tua. Apakah dari kelompok lain ingin bertanya? Mengapa yang bekerja tidak memakai helm? Karena dia terlalu terburu-buru. Terima kasih. Apakah bisa sudah puas? Sudah. Ya, berikan tepuk tangan. Ya, silakan kelompok yang terakhir, kelompok 4. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang bernama Mina, saya sendiri, Aida, Anggina, Nurhawana. 1. Berdasarkan gambar yang telah diamati, maka hal apa yang terjadi pada gambar tersebut? Gambar 1, pembubaran pengajian. Gambar 2, tidak memakai helm, tidak memakai plat motor. Gambar 3, merokok. Gambar 4, menyalam atau mencium tangan orang tua. Selanjutnya, Berdasarkan gambar yang telah diamati, apa yang menjadi latar belakang hal tersebut terjadi? Gambar 1, pembubaran pengajian. Gambar 2, karena mungkin dia lupa. Gambar 3, karena terpengaruh dari dengarkan kelompok lain. pergaulan. Gambar 4, karena menghargai menghormati kepada orang tua. Berdasarkan gambar yang telah diamati, bagaimana cara menyelesaikan terkait masalah yang ada di dalam gambar? Gambar 1, harus dibubarkan. Gambar 2, mematuhi peraturan lalu lintas agar memakai helm dan plat motor. Gambar 3, agar tidak merokok supaya paru-paru tidak rusak. Gambar 4, mencium tangan guru dengan baik dan benar. Apakah kelompok lain ingin bertanya? ya, ada yang ingin bertanya, silakan. Perkenalkan, saya Nisa dari kelompok 1 akan bertanya, apa sanksi pada anak atau siswi yang merokok? Ya. Mendapatkan dukungan dari guru. Ya, tanya dulu apakah sudah diterima jawabannya? Apakah sudah diterima jawabannya? Dia tanya lagi, apakah akan lagi ingin bertanya? Apakah ada yang bertanya lagi? Tidak. Silakan. Terima kasih. Tepuk tangan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak
sama kalian semua yang telah mengerjakan LKPD dengan semampunya ya. Ya. Ya, Bapak ini ya, Bapak apa kembali? Kreatif kembali apa ya? Gambarnya. Amati gambar berikut ini, identifikasilah ya sesuai norma setiap gambar. Bapak jauh ya ini. Hal yang terjadi pada gambar berdasarkan yang diamati pada gambar 1 itu ialah pembubaran ya. Pembubaran organisasi Ahmadiyah. Nah, yang kedua itu ialah melanggar lalu lintas. Ya, ada yang tidak pakai helm dan juga ada yang melawan arah. Selanjutnya gambar ketiga ada siswa-siswi yang merokok, dan gambar yang keempat adalah seorang siswa yang menyalam orang tua. Terus berdasarkan gambar yang diamati, latar belakang yang terjadi. Gambar yang pertama, ya latar belakangnya karena mereka ingin mengajarkan ajaran yang tidak sesuai dengan agama Islam. Di Indonesia, Ahmadiyah merupakan organisasi yang terlarang. Nah, latar belakang yang kedua kira-kira apa? Misalnya melawan arah. Yang pertama, dia memang tidak tahu, mungkin acuh terhadap peraturan. Orangnya itu sifatnya memang tidak beraturan, dia selalu acuh. Dan yang kedua, mungkin dia lupa atau buru-buru. Selanjutnya latar belakang gambar ketiga, ini merokok. Latar belakangnya mungkin dia ini tidak mendapatkan kira-kira apa? Perhatian dari orang tua, salah pergaulan ya. Ia terikut-ikut. Nah, yang keempat, nah ini menyalah orang tua. Mungkin dia dari kecil didikannya bagus, di sekolah pun dia menghormati guru. Nah, solusi dari gambar yang pertama ialah membubarkan karena tidak sesuai dengan ajaran agama. Nah, yang kedua, solusinya atau sarannya ditilah atau memberikan sosialisasi ya. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat pentingnya mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan melengkapi helm dan lain-lain yang sesuai dengan spesifikasinya. Nah, selanjutnya solusi pada gambar ketiga ini ya, memberikan teguran ya, sosialisasi juga kepada kalian bahwa bahwa merokok itu tidak bagus. Kan di dalam bungkus rokok itu sudah ada. Di dalam bungkus rokok itu kan sudah ada dia itu pelarangan ya, dan dampak yang disebabkan oleh rokok. Selanjutnya solusi di gambar nomor 4 ialah semoga ditingkatkan lagi ya sikap seperti itu dan tidak berkurang. Ini kenapa ini? Kira-kira kurang semangat nampak Bapak. Berarti kita harus ini ya. Kita lakukan ice breaking dulu ya. Iya, Pak. Semuanya berdiri ya.
Ya, semangat semuanya. Ya, tepuk tangan semuanya. Sudah semangat? Ya. Apakah kita tepuk semangat lagi? Iya, Pak. Ya, untuk tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Ulangi ya. Tepuk semangat. Semoga kita tetap semangat. Nah, selanjutnya Bapak akan berikan evaluasi melalui puisi sesuai yang kita bahas tadi. Ya, silakan dibuka handphonenya, kita puisi ya. Silakan buka puisi. Udah dibuka puisi? Sudah, Pak. Ya, ini kodenya ya, 746150. Ya, perhatikan ya semuanya. Ya, silakan. Ya, join ya kalau sudah. Ya, join tulis. Ya, Bu. Apa yang kodenya? Suka kodenya, silakan. Dibuat namanya. Ya, mulai ya. Udah? Ya, sudah. Ya, perhatikan ya, kawannya perhatikan. Ya, perhatikan kawannya. Join ya. Ya, kodenya 746150. Jadi waktunya dipastikan sebentar ya. Ya, udah berapa yang join? Masih 4 yang join. Ya, silakan, Elvita 5. Ini sudah? Ada kendala? Join my kuis. Ini sudah? Udah? Udah, mana lagi? Sudah itu kira-kira? Ya, mulai ikut namanya. Coba mulai ya. Ya, perhatikan kawan ya. Udah, 1, 2, 3, mulai.
Tidak. Ya Bapak akan berikan hadiah ya. Ya, jangan lihat dari harganya. Lihat langsung Bapak berikannya ya. Ya, ini juara 1 dan tangan. Juara 3. Ya, berikan aplaus untuk ketiga teman kita. Ditingkatkan lagi yang semuanya. Ditingkatkan lagi. Cara belajar, cara belajarnya. Silakan duduk. Ya. Ini selanjutnya, ya, refleksi pelajaran kita pada hari ini. Kira-kira apa yang kurang dari Bapak yang sampaikan pada hari ini? Apa yang kurang dari belajar kita hari ini? Kira-kira siswa-siswi kalian? Ya, nggak ada. Apa yang perlu dapat tambahkan? Apa yang perlu Bapak perbaiki dalam pelajaran ini? Apa yang kurang? Apa yang harus diperbaiki Bapak? Gimana? Ada? Apa yang misalnya SDP-nya kurang asik? Enggak? Oke, alhamdulillah. Oke, untuk materi selanjutnya, ya, materi selanjutnya minggu depan yang kita pelajari ialah tentang norma dan undang-undang dasar, hubungan norma dengan undang-undang dasar. Kita akan pelajari di minggu depan. Nah, selanjutnya kalian untuk kesimpulan pada hari ini, ya, kesimpulan pelajaran kita pada hari ini ialah norma. Pengertian norma apa? Norma ialah aturan atau kaidah yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Ya, ada terbagi berapa norma? Ada 4, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma hukum, dan norma kesopanan dan norma hukum. Ya, norma agama harus berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Ya, itu harus beribadah, kan? Beribadah sesuai dengan agamanya. Ya, berdasarkan pasal 29 ayat 1 Indonesia berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Norma kesusilaan, norma yang bersumber dari hati nurani manusia, kita harus jujur. Tentunya norma kesopanan, norma hukum, ya, norma yang dibuat oleh lembaga tinggi negara. Selanjutnya fungsi norma. Nah, fungsi norma ialah untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, damai, dan tentram. Nah, selanjutnya ada fungsi norma sebagai kalian yang harus dilakukan. Itu ada 3 fungsi norma di sekolah. Contohnya fungsi norma di sekolah apa tadi? Mematuhi peraturan sekolah. Selanjutnya di rumah apa? Masih ingat? Menghormati orang tua. Nah, kalau di masyarakat, mematuhi aturan yang ada di masyarakat. iya, itulah kesimpulan pada hari ini. Untuk minggu depan kita belajar. Untuk minggu depan materi selanjutnya ialah norma dan hubungannya dengan undang-undang dasar. Ya, sekian untuk hari ini. Semoga kalian tetap sehat selalu agar kita bertemu lagi minggu depan. Jaga kesehatan, makan makanan yang bervitamin bergizi, ya, agar belajar agar bisa diserap oleh kalian, ya, pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh guru. Tetap semangat, ya. Demikianlah pelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan ketua kelas dipimpin doa untuk mengakhiri pelajaran kita. Silakan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Selamat pagi. Tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.